Perkenalkan, kami dari kelompok 1, penyajian data, akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Saya, Mahbubatun Nafi'ah, akan menjelaskan tentang apa itu pengertian penyajian data. Data ialah bentuk jamak dari datum. Data itu sendiri merupakan keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui maupun dianggap. Data yang sudah dikelompokkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dapat disajikan dalam bentuk grafik, supaya jadi lebih menarik dan tentunya lebih informatif. Dapat berupa indeks harga saham, perkembangan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain. Biasanya disajikan dalam bentuk grafik baik untuk media cetak maupun elektronik. Penyajian data dalam bentuk grafik dapat berupa grafik poligon, histogram, maupun OGIF. Selanjutnya, macam-macam pengertian data akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikal Pradika, NIM 059, akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, yaitu macam-macam penyajian data statistik. Yang pertama yaitu diagram. Diagram adalah suatu representasi simbolis informasi dalam bentuk geometri dua dimensi sesuai teknik visualisasi. Kadang teknik yang dipakai memanfaatkan visualisasi tiga dimensi yang kemudian diproyeksikan ke permukaan dua dimensi. Kata grafik biasa dipakai sebagai sinonim kata diagram. Berikut merupakan macam-macam diagram yang akan dijelaskan, yaitu yang pertama diagram batang. Diagram batang sangat cocok untuk menyajikan data yang berbentuk kategori atau atribut dan data tahunan yang tahunannya tidak terlalu banyak. Yang kedua yaitu diagram garis. Diagram garis sangat cocok untuk menyajikan data yang berbentuk serba terus atau berkesinambungan, misalnya jumlah penduduk setiap tahun, produksi suatu pabrik setiap tahun, dan sebagainya. Contohnya sudah terdapat pada PPT. Yang ketiga yaitu diagram lambang. Diagram lambang sangat cocok untuk menyajikan data kasar suatu hal dan sebagai alat visual bagi orang awam. Contohnya juga sudah terdapat pada PPT. Yang keempat yaitu diagram lingkaran. Diagram lingkaran sangat cocok untuk menyajikan data yang berbentuk kategori atau atribut dalam presentasi. Contohnya sudah terdapat pada PPT pula. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Dika Sulfatus Sururi, NIM 080 dari Mahasiswa 3B. Selanjutnya saya akan membahas materi yang kedua, yaitu tabel. Tabel merupakan daftar yang mana di dalamnya berisi berbagai ikhtisar dari sebagian atau keseluruhan data informasi yang biasanya ditulis dengan bilangan atau angka atau kata-kata yang tersusun secara sistematis, yakni dengan berurutan ke arah bawah pada deret serta lajur tertentu, memiliki garis pembatas agar bisa ditinjau dengan lebih mudah. Berikut untuk contohnya sudah ada di PPT. Yang ketiga yaitu histogram. Histogram merupakan bentuk diagram yang mudah dipahami. Histogram merupakan diagram balok karena frekuensi disajikan dalam bentuk balok. Histogram menghubungkan antara tepi kelas interval pada sumbu horizontal X dan frekuensi tiap kelas pada sumbu vertikal Y. Contohnya juga sudah ada di PPT. Sekian. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Sohib. Saya Muhammad Sohibun Najamuddin akan melanjutkan tentang pembahasan macam-macam penyajian data statistik. Yang nomor 4 adalah poligon. Poligon hampir sama dengan histogram. Perbedaannya, histogram menggunakan balok, sedangkan poligon menggunakan garis yang menghubungkan titik-titik yang merupakan koordinat antara nilai tengah kelas dengan jumlah frekuensi pada kelas tersebut. Titik tengah kelas merupakan representasi dari karakter kelas dan nilai tengah ini menggantikan posisi interval kelas pada diagram histogram. Selanjutnya yang terakhir adalah OGIF. Kurva OGIF merupakan diagram garis yang menunjukkan kombinasi antara interval kelas dengan frekuensi kumulatif. Kurva OGIF menunjukkan
tepi interval kelas, dan sumbu vertikal menunjukkan frekuensi kumulatif. Kurva O'Keefe memudahkan kita untuk melihat frekuensi kumulatif baik dalam bentuk nilai absolut maupun nilai relatif pada tingkat atau interval tertentu. Kurva O'Keefe dari harga saham di BEI disajikan sebagai berikut, yaitu yang ada di bawah. Sekian dari kelompok kami, banyak kekurangannya kami mohon maaf, dan bagi teman-teman yang akan mengajukan pertanyaan kami persilahkan. Dan lagi apabila ada teman-teman yang juga ingin membantu menjawab, kami sangat berterima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.